Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Busairi Abdi Hafiz, dengan NIM 0565592715. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tugas ketiga, yaitu basis data dengan tugas yang telah diberikan melalui pelaksanaan yang diberikan ini, yaitu ada pelaksanaan praktikum transaksi dan pelaksanaan reaplikasi ya. Oke. Pertama-tama saya akan melakukan step-step yang telah diminta, membuka ini ya, database ya. Oke, kemarin untuk melanjutkan praktikum yang kemarin, artinya ya ini yang kemarin. Perintah selanjutnya adalah kita membuat commit. Oke, commit ya. Commit dengan perintah seperti ini di tab rutin. Pertama saya buka tab rutin, lalu create new routine. Sini bisa saya transaksi satu ya. Ini parameternya bisa dihapus. Saya masukkan, ini sudah saya sediakan, yang tinggal copy paste, yaitu menginsert ya, menambahkan. Di sini adalah menambahkan rutin dari insert ya, yaitu nomor 6 Ray Jalan Pare 2. Oke, kita kirim. Ini yang kita buat ya. Maka berhasil. Kalau kita eksekusi, dia akan menampilkan data yang TB pasien ya, dan menambahkan Ray. Namun karena tadi tidak ada kata commit, maka kalau kita cek di TB pasien, Ray tidak akan ditambah. Nah, dia nggak akan ditambah karena belum di commit. Oke. Lanjut ke step selanjutnya, itu kita menambahkan commit ya. Nah, seperti ini tadi ya. Sekarang kita modifikasi, ada commit ya. Oke, kita buka lagi di rutin, rumah sakit, rutin, sebut saja transaksi 2. Kita hapus. Tadi kan menambah ya, sekarang kita update, merubah data. Update pasien yang namanya Reina, jenis kelamin P, rollback. Sebentar. Ini masih kita langsung update. Oh, kita menambahkan. Tadi kan belum menambahkan ya. Oke. Kita tetap pakai yang ini. Ya, kita menambahkan dulu yang nomor 6 tadi kan tadi nggak di commit ya. Sekarang kita commit. Sebelum select, kita tambahkan commit. Kirim, kita eksekusi, maka dia akan menambah 6 baris dipengaruhi oleh pernyataan terakhir. Kita cek pasien, maka dia akan menambah yang namanya Ray ya, sudah beneran nambah karena ada commit. Selanjutnya kita buat lagi transaksi yang ketiga, yaitu mengupdate menggunakan rollback ya. Coba kita ikutin. Transaksi 2, kita penggunaan rollback, yaitu rollback sebelum di commit. Kita lihat apa bedanya.
isi 3, hapus di sini, kita paste yang ini, begin start transaksi update pasien yang namanya Reina dan jenis kelaminnya jadi perempuan. Tadi kan laki-laki ya, Ray ya, dimana ID pasiennya itu nomor 6. Oke, rollback, commit, dan tampilkan. Kita call, ya tetap nggak ada perubahan, dia tetap Ray. Alasannya kenapa? Di sini akan dijelaskan. Tidak terjadi perubahan data karena telah dilakukan rollback. Jika ingin perubahan, maka jangan gunakan rollback. Untuk lebih jelas terkait rollback, maka perhatikan kasus transaksi yang keempat. Oke, kita lanjut ke transaksi yang keempat ya. Untuk mengetahui itu, kita tambah rutin baru. Yang mana pertama menambahkan nomor 7 ya, tapi di rollback. Berarti dia nggak akan berpengaruh. Setelahnya melakukan update yang mana menggunakan ID nomor 5, yang tadi kalau nggak salah namanya Hovifah menjadi Rahma. Lalu di commit dan kita coba, maka yang akan dilaksanakan yaitu fungsi update-nya aja. Fungsi yang nambah nomor 7 tadi enggak, karena dia hanya mengupdate nomor 5. Commitnya di nomor 5. Sebelumnya itu di rollback gitu ya. Oke. Selanjutnya perintah selanjutnya transaksi 4. Sekarang kita menggunakan checkpoint lagi. Oke, checkpoint. Kita coba menggunakan contoh set point yang seperti ini ya. Oke. Pertama dia sama ya, dia rutin juga. Kita buka rutin. Scriptnya rutin. Transaksi 5. Menggunakan checkpoint. Nanti kita lihat ya di sini biar lebih jelas. Yang pertama, begin start transaksi. Tambahkan ya, ini nambahkan nomor 7 AD Jalan Manggis gitu. Save point 1 ya. Terus di sini nambahkan juga nomor 8 ya, nomor 8 Bugis Muro, namanya Munir. Rollback to save point 1. Rollback ya. Di sini ada rollback to save point 1. Lalu di bawahnya ada lagi insert itu pasien. Tambahkan nomor 9. Di commit. Nah, baru tampilkan. Kita lihat. Kita call transaksi 5. Ya, nomor 7 tetap berhasil ditambahkan karena dia set point. Tidak ada rollback. Dan yang kedua tadi ada rollback set point 1 ya tadi ya. Berarti dia tidak dikerjakan perintah yang tadi, tapi yang sebelumnya itu tadi kan di checkpoint tuh, jadi dia tetap mengerjakan yang pertama. Karena kalau tidak ditambahkan checkpoint, maka perintah yang nomor 7 juga tidak akan dikerjakan. Seperti itu. Kalau untuk 9 jelas ya, ada perintah commit di situ. Nah, di sini kita dijelaskan.
Misalnya ada 3 buah data. Yang pertama ada save point dengan nama point 1, kemudian insert yang kedua di rollback namun ke save point 1, kemudian dilakukan insert yang ketiga, itu menggunakan commit. Maka transaksi kelima kita lihat pasien 7 sama pasien 9 itu ditampilkan, 8 tidak karena ada rollback gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu trigger. Ya, kita ikutin dulu di sini, coba baca dulu ya. Before insert, after insert, before update, after update, before delete, dan after delete. Masing-masing berbeda nih. Dia trigger itu ketika sebelum ditambah dulu atau setelah gitu. Oke, sebelum itu kita diminta membuat dua table ya, yaitu obat dan transaksi obat. Di sini coba saya tambahkan, mungkin langsung pakai SQL aja. Oh nggak ada ya, berarti yang ini. Pertama kita buat table obat, kita kontrol copy, pindah ke sini, kirim. Sudah. Terus SQL lagi, tambahkan yang table kedua, kita kontrol copy, kirim. Ada obat, ada transaksi obat ya sudah. Sekarang di sini, oke kita relasikan. Sekarang kita tambahkan relasinya. Sebelum itu di obat ini kita tambahkan kunci indeks ya, atau kunci tamunya. ID obat, kode obat, Honda. Yang mana itu? Transaksi obat yang perlu ditambahkan. Struktur. Terus di ID pasien utama. Oh ini indeks ya, ID pasien itu indeks, kunci tamu. Oke, sekarang ID obat, kunci tamu juga. Sudah. Sekarang kita buka desainernya. Transaksi obat sama obat dan pasien ya. Pertama kita hubungkan menggunakan create relasi, yang mana ID pasien ke sini. Oke. Terus ID obat ke sini, transaksi obat, ID obat ya. Oke sudah. Sekarang bisa kita rapikan. Ini transaksi obat sebelah sini biar jelas saja. Nah, habis itu pasien dokter bisa di sini, dokter agak di atas sini.
sip, udah benar relasinya. Sekarang kita tambahkan data ini ya sebagai contoh sebelum kita melakukan trigger di obat SQL. Di sini sudah saya siapkan. SQL Ctrl V, kirim. Jelajahin, udah tambah ya, udah tambah. Selanjutnya kita pakai trigger. Ini perintah SQL-nya, atau bisa juga lewat sini nambahkan trigger. Oke, trigger, create new trigger. Kita bisa tambahkan di sini mungkin tag dual, tabel yang akan ditambahkan ke dalam transaksi obat. Nah, di sini kita mau tambah apa? Mau insert before atau gimana? Di sini kita bisa lihat petunjuknya. After ya. Setelah menambahkan berarti. Setelah menambahkan. Ketika menambahkan insert, maka kita update obat di set stoknya, dikurang, maka dikurang sama jumlah tadi yang kita beli. Kirim. Sudah nih. Terus sudah. Apalagi? Oh iya, kita tambahkan transaksi obat di sini. Oke. Cek dulu. Kita mau beli amoxicillin 5, betadine 2 ya. Amoxicillin kita kosongkan aja. Pertama si Ray membeli obatnya, misal obatnya amikacin kan ini ya, amoxicillin. Dia membeli amoxicillin, jumlahnya 5 ya tadi, harganya kita nolkan aja. Terus si Ade membeli betadine L ya, habis itu dengan jumlah 2 aja, total harganya 0 gitu ya. Kita kirim, maka nanti dia sudah otomatis terkurang pada obat itu. Kita cek apakah dia berkurang. 5, amoxicillin 5, ini 2. Nah, benar ya, sudah. Maka selesailah sudah pada pelaksanaan praktikum yang pertama ya. Sekarang selanjutnya pelaksanaan, yaitu reaplikasi. Di sini saya sudah punya VirtualBox ya, VirtualBox. Saya buka dulu aja biar nggak lambat. Ini sudah, saya tutup aja. Terus di sini kita ini sudah saya buka virtual Ubuntu, tinggal kita tunggu. Pertama-tama
kita konfigurasi dulu untuk komputer yang pertama di Windows 10 sekarang ini, yaitu membuka reaplikasi ya. Reaplikasi. Di sini phpMyAdmin, reaplikasi. Ini sudah saya coba sebelumnya ya. Gimana nih ya, bisa nggak? Atau kita tambahkan lagi? Oke, sudah, kita skip aja berarti ya, karena dia kan sudah. Ini udah muncul. Master configuration, reaplikasi. Apa di sini saya kembalikan aja yang sebelumnya. Yang bagian kemarin ini ya. Coba saya hapus. Ctrl Z. Stop. Stop. Buka lagi. Reload. Malah nggak bisa ya. Oh, bisa ya. Dia ngulang dari awal jadinya. Nah, habis ini bisa dipakai nih. Nah, bisa kita pakai. Yang saya gunakan adalah database rumah sakit ini ya. Ini di copy, terus di sini saya paste di bagian mana tuh tadi ya? Kita paste di bagian di bawah log error. Berarti di sini kita paste, save. Setelah itu kita restart, baru buka start lagi. Habis itu kita bisa, udah jalan. Oke, udah jalan, kita bisa kirim. Sudah. Nah, ini yang perlu kita ingat ini. Habis itu buka user akun dan kita tambahkan akun ya.
di sini kita add user akun, semuanya text field. Di sini kita bisa tambah tugas 3, misal nama penggunanya ya. Terus untuk nama pemilik ini adalah host yang ada di sini. Kita coba cek IP address-nya ya. Kita cek dulu IP address-nya. IP A. Gak ada dapat ya. Inet 127 apa ininya? Coba saya ganti. Di networknya ini. Kalau ganti ke NAT, oke. Masih bukan kayak Windows ya, atau ini kita bisa pakai. Kita coba yang lain, generic driver mungkin. Bukan juga deh. Hitnet, MAC address, kalau bridge. Saya di sini mengalami kesusahan yaitu mendapatkan IP address-nya sih ya.
di Ubuntu, karena saya memang sangat sangat tidak mengenal ekosistemnya Ubuntu, apalagi menggunakan VirtualBox. Apa saya restart dulu kali ya? Nah, dapat. Oke, oke, dapat sudah. Ini dia. 192.16856 sudah dapat. Kita bisa masukin di sini. 192.168.1 titik berapa tadi? 56101 56.101 sudah. Kata sandi 123 123. Kita langsung reaplikasi klien dan slave-nya kita centang, kita kirim. Sudah masuk. Nah, sekarang kita ikutin lagi langkah di sini. Ini udah ya, udah. Terus menambahkan akun, reaplikasi. Oh, ini sudah ya tadi ya. Sorry. Sekarang kita ekspor ya, ekspor yang ini yang kita buat ke flash disk. Oke, ini flash disknya sudah siap. Tapi ini kita delete lah. Ini yang DBRS. Takutnya kita salah guys. Dari sini mana tadi? Dari sini kita ekspor. Kita ekspor. Oh, harusnya harus klik rumah sakit dulu ya. Baik. Nah, rumah sakit ekspor. Kita taruh langsung di flash disk, save. Sudah. Terus kita kirim ke flash disk yang di sini ya. Gimana tuh caranya ya? Ini nggak ngebaca ya flash disk. Iya, nggak ngebaca ya. Kita buka di VirtualBox. Gimana tuh ya buka flash disknya? Media. Setting. USB. Nah, ini dia. Oke. Di sini nambah. Belum.
Mana ini testisnya belum masuk juga nih. Gimana ya? Tadi bisa sih, saya sudah nyoba itu. Saya masih bingung ini, belum mendapat. Coba saya close dulu kali ya. Tadi sudah bisa sebelumnya, saya sudah coba, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa ini. Saya coba ulang lagi ya. Kalau bisa. Di sini USB. Can attach USB device ya. Apa? Harusnya kebaca nih. Kenapa lagi nih? Tiba-tiba stop. Berat banget nih. Di sini adalah salah satu kendala saya, yaitu device-nya juga untuk melaksanakan reaplikasi. Nah, ini kebaca.
Oke, mumpung ngebaca sekarang saya buka examnya terlebih dahulu. Saya buka examnya, yaitu menggunakan terminal. Sudo /opt /lamp /manager apa itu ya, saya lupa. Coba kalau cd /opt /eamp ini ya, ls manager Linux ya, berarti sudo manager Linux strip x64 titik run 123. Oh, salah kah? Pakai slash ya? Bukan juga. Bentar. Sudo slash opt slash lampp slash manager Linux x64 titik run. Nah, sudah. Manage server, kita run dulu Apache sama MySQL database. Terus kita buka Mozilla Firefox untuk membuat database yang mengekspor tadi. Localhost. Udah ada PHP MyAdmin-nya ya. Apa di sini PHP MyAdmin. Oke. Terus di sini kita buat namanya rumah sakit. Create export import ya, sorry, import, terus rumah sakit SQL, import. Loh, ini sudah ada, lambat kan dia. Import. Oke, sudah ditambahkan, tapi sepertinya rutinnya nggak berhasil ditambahkan ya. Kita cek rutin, nah dia kosong. Apa, kita ikutin instruksi selanjutnya.
di tahap reaplikasi ini melakukan ekspor. Kita udah lewatin ini. Nah, sekarang kita reaplikasi slave ya. Sekarang kita jadi slave. Mana nih? Oh ini ya. Di sini pertama buka PHP My Admin dulu. Lalu pilih reaplikasi. Di sini kita configure. Nah, kalau di sini mana tadi ya? Perintahnya seperti apa tuh? Configure. Kita masukkan nama yang tadi berarti ya. Di sini kita ganti jadi tugas 3 ya. Tugas 3. Passwordnya 123. Hostnya ini kan ngambil dari IP saya, berarti kita bisa buka CMD. Terus pilih IP config al. Ada tambahan slash ya. Al. Nah, 56.1 192. Nah, ini sudah ada nih. Oke, sebelum di go, pertama kita pastikan file di myCNF itu dari kita ganti. Di sini kita minimize dulu. Di bagian MySQL database kita configure open config file, yes. Berat banget asli. Terus kita cari yang bagian sini, kita ganti, paste. Di sini ganti menjadi rumah sakit. Kita save. Oke. Kita cek petunjuknya bener enggak. Bagian sini, oh ada tambahan server ID ya. Server ID dari mana ini? Dari yang sebelumnya ya. Gini kan. Kita kembalikan. Server ID sama dengan 2. Ada spasi. Oke, benar. Biasanya error karena hak akses ya. Coba kita tes. Sudah kita save, kita tutup, kita oke. Kita cek lagi. Kan kita nggak error ya. Jadi kita bisa langsung restart dua-duanya. Selesai berhasil di restart, kita bisa klik go di sini ya. Oke. Di sini kita pilih restart. Di Apache-nya juga restart, kita tunggu. Wah,
lama banget ini praktikumnya. Sampai 1 jam ini. Ya, berapa jam sudah? Oh, 50 menit. Apalagi dengan komputer saya yang lelet kayak gini, jadi membutuhkan kesabaran ya. Oke, sekarang sudah selesai nih. Kita tinggal klik go. Pilih save. Oh, ada error. Ada error nih. Nggak tahu apa ini errornya. Allow arbitrary server. Harusnya di sini ada juga nih errornya kayak gitu. Nah, kan sama. Kita bisa buka enablekan ya file config.defaultnya lewat terminal. Mana terminal ini? Oh, ini kenapa ini? Kita tutup dulu kali ya. Oh, examnya tertutup juga ya. Coba tes buka yang tadi. Kita reload lagi bang. Lah, yang tadi gagal kah? Oh iya, sih ya. Kita bisa buka dari terminal lagi. Ini harusnya kebuka nggak sih? Database kan masih nyala ya. Kita ketikkan perintah apa namanya ini? cd optlampp cd opt lam php my admin libraries kita enter terus change .php itu. Loh, oh ls dulu. Yang mana itu? Config default. Oh itu config.default.php. Klik ketik sudo chmod a plus r wsx config.default gitu kan php t-nya kurang 1 2 3. Nah sudah begitu doang nih.
ganti itunya jadi true ya. Oke, kita tes, buka file. Yang ini ya. Nggak ada. Yang mana sih? PHP My Admin Libraries. PHP My Admin. Ini terbuka. Oh sudah. Cari yang namanya ini allow no password. Bukan ya. 828 ya. Di 828 828 sekitaran. Ini ada nomornya lagi. Fine. Nah, ini ada fine. Kita ketik aja sudah yang tadi yang kita mau cari. Allow arbit allow arbit dari server ya. Nah, kiranya dapat. Kita ganti di sini menjadi true. Beneran ini aja nih ya, ada lagi ya. CFG, dia ada CFG-nya. Ya, betul. Habis itu kita save, kita restart lagi. Oke. Kita save, mana nih save ini? Di sini ya. Save. Kita tutup. Kita buka lagi. Manage server. Kita restart. Ini kita restart juga. Kita reload. Jadi perintahnya apa? Restart.
tadi udah belum ya? Oh, masih? Kok masih? Nggak ngerti sumpah. Kata server ID-nya ini berubah-berubah terus ya. Iya berubah-berubah terus dia. Bin. SQL.
error. Memang error ya. Sekarang kita ketikkan yang diperintahkan ini. Caranya adalah tabel 6 ya. Change master to change master to. Nah, di sini kita baru masukin master host sama dengan gitu ya, 192.168.56.1. Habis itu koma, enter, master user sama dengan namanya tadi tugas 3 ya. Benar enggak? Kita cek. Ini dia, tugas 3. Koma, enter, master password. Sama dengan 123, koma, master log file sama dengan di sini kita sesuaikan sama yang reaplikasi tadi. Kita bisa buka show primary status, namanya MySQL bin 003. Nolnya berapa? 325. Di sini khusus semua MySQL strip bin titik 002345 dah, koma, master log post sama dengan positionnya adalah 895, koma kah? Kayaknya udah nggak koma lagi, titik koma ya, titik koma, enter. Loh, error. Apa yang error ya?
895 000 1 2 3 5 baru 3. Sembilan lima headline. Ini yang terus tadi itu kan? Nggak tahu sudah. Disuruh cek sintaks. Tugas 3. Master password 123, master log file MySQL bin 0. Error. Mananya ya itu? Apa di config default PHP? Seandainya ini bisa dikasih nomor jadi tahu saya. Kemungkinan besar sih yang allow bit reserver itu jadi true ya. Coba saya cek lagi ke atas. Buset, jauh banget. True, benar loh. Saya sudah ngikutin. 828 itu tapi ya bukan 8 berapa gitu. Sini harusnya berhasil. Nah, pengujiannya dapat, tapi saya pas sudah di step terakhir gagal. Nggak tahu kenapa, mungkin bisa dibantu nanti saya mungkin dikasih komen aja kenapa penyebabnya tidak berhasil ya. Saya sudah hampir 40 menit ya kalau ngurusin ini, nggak berhasil juga. Saya nggak tahu errornya di mana. Saya sudah ngikutin perintah yang diminta. Ininya udah juga sesuai, master log postnya 895. Nah ini 895. Terus MySQL bin 003, passwordnya benar, nama usernya benar, hostnya benar ya. Anda tahu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan. Ini padahal udah mau langkah terakhir ya. Seandainya itu tadi bisa, pasti sudah bisa melakukan pengujian reaplikasi gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau dari saya, karena juga keterbatasan perangkat, yang mana saya hanya menggunakan satu laptopnya juga RAM-nya terbatas, sambil record dan sekaligus membuka VirtualBox ini berat sekali. Dan juga saya baru pertama kali mengenal ekosistem Linux Ubuntu ya, jadi sangatlah lambat ya saya memahami. Itu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.